Pernah gak kepikiran Pangeran Joseon tiba-tiba hilang tanpa jejak? Bukan mati, bukan diculik, tapi muncul di Amerika. Dan anehnya, ada seseorang yang tetap mengejarnya sampai ke sana. Kenapa? Apa yang dia lihat? Dan siapa sih sebenarnya MC itu? Yuk, mari kita saksikan. Sang MC terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah serta mengeluarkan keringat banyak, seakan-akan dirinya telah terbangun dari mimpi buruk. Di depan MC terdapat dua orang yang terlihat sedang menenangkan MC. Ketika MC sedang terengah-engah, MC berlari membelakangi dua orang yang menjaga di belakangnya menuju pintu keluar yang berada di depan ranjang MC. Di depan pintu kamar MC, terdapat istana yang sangat megah yang dimana MC tidak familiar di dalamnya. MC pun menuju jendela untuk melihat keluar dan ternyata benar apa dugaannya. MC mendapati dirinya di luar dari tempat yang biasanya ia tinggali. Istana megah dengan pelayan yang mengelilingi istananya yang membuat istana tersebut megah berkilauan. Di tengah observasi dengan keadaan sekitar dirinya, MC mendapati dua orang yang sedang berdiskusi. Birokrat Jepang yang bernama Sakamoto, dirinya membawa surat yang berisi tentang laporan kegiatan sehari-hari MC. Di sini adalah Tuan Fujiwara, seorang residen Jepang yang ada di Amerika. Dirinya bertugas mengawasi MC, yang dimana sang MC adalah seorang pangeran dari Joseon. Kedua orang ini membicarakan apakah sang pangeran dapat dibuat menjadi pemerintah pengganti oleh Jepang untuk kerajaan Joseon. Mereka berdua ingin membuat pangeran menjadi raja boneka ketika Jepang menguasai Joseon. Yang mulia menginginkan agar pangeran Joseon menjadi pangeran boneka. Itulah yang diucapkan oleh Fujiwara. Pria tersebut sangat kaget dengan statement dari bos yang ada di depannya. Seakan-akan tidak percaya hingga dirinya meneriakkan hal yang seharusnya menjadi rahasia. Fujiwara yang tidak ingin orang lain tahu mengatakan agar pria di depannya dapat membungkam mulutnya. Dengan begitu pun Sakamoto menanyakan pendapat tentang rencana tersebut. Fujiwara menjelaskan bahwa pangeran adalah seseorang yang membawa permusuhan dengan pihak Jepang, yang dimana dengan adanya permusuhan ini pihak Jepang tidak sepatutnya membuat dirinya sebagai raja boneka pengganti. Dirinya menjelaskan bahwa pangeran yang ada di mansion itu adalah pangeran kedua, yang dimana ketika pangeran pertama tidak memegang kekuasaan, dirinya lah yang menggantikannya, yang dimana hal tersebut akan membuat pihak Jepang menderita kerugian. Tetapi kenyataannya berkata lain. Pangeran pertama kerajaan Joseon terlihat tergeletak di tanah setelah dirinya meminum sebuah racun. Racun inilah yang membuat rusak mulut pangeran pertama, yang dimana racun tersebut membuat dirinya menderita dan menjadi orang penderita penyakit kebodohan. Pangeran Joseon alias MC, dirinya sangat ingin sekali untuk segera meninggalkan Jepang dan segera pergi ke Amerika. Tetapi dirinya masih memiliki banyak prioritas yang lain, maka dari itu dirinya tidak bisa pergi dengan terburu-buru. Karena MC kita ini dari masa depan, dirinya tahu beberapa sejarah yang akan terjadi kepada Amerika maupun dunia global dalam jangka waktu yang sangat panjang dan di masa yang akan datang. Dirinya menuliskan sejarah-sejarah tersebut mulai dari sejarah gempa bumi dan era depresi besar yang akan terjadi di Amerika, tempat tujuannya maupun di seluruh global. Meskipun dirinya sangat pintar dan cemerlang di kehidupan sebelumnya, karena pekerjaan sebelumnya benar-benar tidak berkaitan dengan sejarah dunia dirinya, mengingat dengan keras bagaimana akan berjalannya hal-hal kelak. Dirinya memiliki otak yang cerdas. Sesampainya berpikir dengan selang waktu 30 menitan, MC yang dulunya seorang pelopi ulung diharuskan memiliki otak yang kuat yang dapat dia gunakan sebagai pedoman bagaimana dia berjalan di dunia. Dirinya pun mulai mencatat bagian-bagian sejarah dari tahun dirinya sekarang, musibah-musibah yang akan terjadi hingga saat ketika perang dunia berakhir.
Dirinya mencatat di buku tersebut hingga tahun 1950. Buku tersebut ia gunakan untuk pedoman melangkah dan mengambil keputusan yang akan terjadi ke depannya dan akan memberikan keuntungan yang besar pada dirinya. Setelah mencatat hingga tahun 1950, dirinya merasa bahwa hal tersebut dapat mencukupi persiapan dirinya. Setelah mencatat hal-hal tentang masa depan, lebih tepatnya sejarah, dirinya segera menguruskan hal-hal yang melibatkan Pangeran Joseon dan langkah ke depannya untuk menuju ke Amerika. Kemudian, MC menyuruh pelayan untuk menghampiri dirinya yang telah menyelesaikan dan menulis jurnal masa depan. Di hadapan Pangeran Joseon, pelayan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Joseon sekarang tidak memiliki uang sama sekali. MC pun yang panik mulai berteriak-teriak, menyatakan kenapa pengelola dana yang telah dipasrahi untuk mengelola keuangan milik seorang pangeran tiba-tiba kehabisan dana. Pelayan tersebut pun mulai memberitahu bagaimana kehidupan glamor MC sebelum dirinya menggantikan tubuh Pangeran Joseon sebelumnya. Pangeran Joseon sebelumnya telah mengadakan pesta yang mengundang sosialita maupun bangsawan kelas menengah hingga ke atas dari Jepang maupun Korea untuk menghadiri acaranya. Pangeran Joseon sebelumnya terlihat sangat menikmati bagaimana dirinya sedang dimanja oleh wanita-wanita cantik yang kemungkinan besar wanita-wanita itu adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Jepang. Tetapi Pangeran Joseon sebelumnya yang tidak memiliki keinginan melanjutkan hidup, dirinya lebih memilih untuk tidak peduli dengan hal-hal tersebut. MC pun sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh tubuh sebelumnya. Meskipun dirinya tidak melakukan sama sekali, tetapi uang milik dirinya telah habis hilang dengan adanya pesta-pesta megah tersebut. MC benar-benar memikirkan dengan seluruh pikirannya apa yang masih bisa dia manfaatkan dengan jabatan dirinya sebagai putra mahkota dari Kekaisaran Joseon sekarang. Kemudian, dirinya yang membaca berita pada hari sebelumnya kepikiran dengan dana gelap milik Kekaisaran Korea, yaitu Kaisar Gojong. Dirinya berpikir, jika bukan dirinya yang memanfaatkan, ya bisa-bisa Jepang yang akan ambil alih uang yang haram milik Kaisar Gojong. Pelayan tersebut pun bingung, ada apa dengan tingkah laku sang MC yang berubah secara tiba-tiba. Sang MC yang tiba-tiba berdiri. Dirinya pun mengajak pelayan tersebut untuk makan. Lalu dirinya berjalan pergi dengan memikirkan bagaimana cara mengambil uang gelap milik Kaisar Gojong yang tidak lama lagi akan diketahui dan diambil alih oleh Kekaisaran Jepang. Pangeran Gojong dengan baik hati memberikan kepada pelayannya untuk memesan makanan karena dirinya seorang dari masa depan. Dirinya benar-benar tidak menggunakan sikap selayaknya bangsawan yang memiliki harga diri tinggi. Meskipun telah ditawari dengan baik untuk mengambil makanannya tersebut, pelayan itu malu dan mengatakan tidak akan membeli atau membawa restoran yang terlihat mahal itu. Ia adalah seorang saudara jauh dari Yikang. Meskipun dirinya adalah seorang pelayan, ia masih seseorang bangsawan dari Kekaisaran Korea. Ia tidak akan memesan makanan karena mengetahui bahwa uang milik MC telah benar-benar habis. MC pun, yang sekarang pangeran dari Joseon, tertawa dengan sikap dari pelayan keuangannya. Pelayan tersebut kebingungan, kenapa Pangeran Yikang tertawa dengan tiba-tiba. MC pun menganggap bahwa perilakunya yang dululah telah menghabiskan keuangannya tersebut. Dirinya kaget dengan pernyataan Pangeran Yikang dan mengatakan bahwa pangeran tidak perlu melakukan permohonan maaf seperti itu dan dirinya telah mengharapkan permohonan maaf dari Pangeran Yikang. MC pun menyuruh pelayan restoran untuk memberikan makanan tambahan di meja yang akan dimakan kepada pelayan yang merupakan kerabat jauh dari dirinya. MC pun bertanya kemana perginya Choi Hyun-woo. Choi Hyun-woo diketahui sedang pergi ke kantor pos dengan utusan dari pemerintahan Jepang. MC yang keheranan bertanya-tanya pada dirinya, kenapa seorang Choi Hyun-woo pergi dengan utusan dari pemerintahan Jepang? Pangeran Yikang melihat Gojing berjalan ke arahnya dengan perlahan-lahan. Gojing memberikan hormat kepada Pangeran Yikang, lalu bertanya kepada Gojing, dari manakah dia? Dirinya membawa telegram yang akan diserahkan kepada MC, lalu MC menyuruh pada dia untuk memberikan telegram tersebut dengan segera. Kemudian MC membuka isi dari telegram tersebut. Ternyata telegram tersebut berisi tentang pemerintahan sebelumnya dari Pangeran Yikang untuk mengirim bahan bacaan kepada istrinya. Kemudian MC bertanya,
Apakah ada kabar lain kepada Gojing, tetapi dirinya bingung. Apa yang harus dikatakan kepada MC? Lalu, MC nyeletuk tentang apakah ada angin kabar tentang kepulangannya ke dinasti Korea. Kedua pelayan dari Pangeran Yikang tampak kebingungan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh MC. Lalu MC pun bertanya bagaimana dengan kabar Kaisar Korea. Apakah kabarnya baik seperti biasa? MC berpikir tentang bagaimana revolusi yang disebabkan oleh orang-orang yang lebih memilih dirinya daripada ayahnya yang sekarang. Ayahnya adalah Kaisar Korea yang membuat dirinya dipenjara rumah oleh Kekaisaran Jepang. MC sangat marah dan benar-benar ingin pulang. Dirinya mengutarakan tentang berapa lama dirinya harus benar-benar terkurung di dalam penjara rumahan yang disiapkan oleh pihak Jepang tersebut. Setelah berteriak begitu kencang, dirinya berdiri dan segera bersiap untuk meninggalkan tempat makanan tersebut. Sambil melanjutkan marahnya, kedua dari pelayan MC menyuruh MC untuk tetap tenang dan tidak emosi di tempat umum seperti ini. MC pun pergi dari restoran tersebut dan menyuruh para bawahannya tidak mengikuti dirinya dan ingin pergi sendirian. Orang-orang di dalam restoran tersebut pun membicarakan tentang tabiat MC yang berbisik-bisik dengan sebelahnya. MC yang sejak dari tadi marah-marah ternyata sedang bersandiwara untuk melihat bagaimana situasi orang-orang Jepang yang ditugaskan sebagai mata-mata untuk dirinya. Meskipun MC hanya bersandiwara, kedua bawahannya tersebut pun tidak mengetahui bahwa MC sedang melakukan sandiwara. Di depan MC ada 3 teman MC. Mereka datang untuk menjenguk MC setelah tahu bagaimana kabar dari MC sendiri. Pangeran Yikang merasa bahwa Max bosan berada di dalam. Tetapi dalam diri Max, dia hanya mengetahui omongan dari Pangeran Yikang untuk segera pergi dari tempat tersebut. 3 orang tersebut adalah sahabat yang selalu melindungi satu sama lain di saat bahagia maupun di saat sedih. Dan MC yang sedang berada di pinggir jalan pun melihat mereka bertiga dengan saling menguatkan masing-masing. Maka dari itu, MC sangat percaya kepada mereka karena persahabatannya yang benar-benar tidak bisa dipisahkan. Pangeran Yikang terlihat gembira setelah dirinya menerima surat yang dianggap adalah izin bahwa dirinya dapat pergi meninggalkan Jepang dan menuju ke Amerika. Ketiga sahabat itu memberitahu kepada MC bahwa kapal yang akan pergi ke Tsushima tercepat datangnya adalah esok hari dan kapal berikutnya adalah Rabu depan. Asisten MC pun panik dan bertanya-tanya, kenapa MC mau pergi ke Tsushima yang terpencil dan bukan Tokyo yang jelas-jelas lebih nyaman? Max menjelaskan bahwa cuacanya sedang sangat bagus dan perjalanan ke Tsushima ke arah Donghae hanya memerlukan waktu sehari saja, yang dimana hal tersebut dengan menggunakan teknologi pada zamannya itu sudah terbilang sangat cepat. Mengingat cuacanya yang sedang bagus, pelayan itu sungguh panik jika MC pergi kembali ke Korea tanpa izin dari Kaisar. Bisa jadi MC sudah melayang di udara. Menanggapi hal ini, MC sangat kalem dengan menyuruh para anak buahnya untuk tetap melaporkan keadaan dirinya ke Kaisaran Korea seperti biasanya saja. Kedua pelayan tersebut pun tertegun atas apa yang telah disampaikan oleh MC. Jika laporan yang diberikan terus sama, maka seseorang akan datang ke kediaman MC. Hulbert adalah seorang tokoh yang dipercayai oleh Kaisar Gojong untuk mengelola danau gelap dari Kekaisaran Korea dengan nickname penjaga berangkas. Dirinya menemui MC seperti diinginkan oleh MC. MC dan Hulbert saling bertukar sapa dengan gaya khas bangsawan, yaitu memuji lawan bicara tetapi aslinya meremehkan mereka. Di depan ini ada senior Yikang ketika Pangeran Yikang belajar dari Amerika yang sekarang sedang menjabat menjadi wakil menteri pendidikan. Dia adalah Lee Won-yong. MC berpikir dengan adanya kedua tokoh itu, Kekaisaran ingin menyuap agar Pangeran Yikang segera pergi ke Amerika. Seketika itu juga Pangeran Yikang menyuruh bawahannya untuk membawakan sebotol champagne dan berkata bahwa dia tidak bisa tidur jika tidak meminum alkohol terlebih dahulu. Dirinya memberikan kepada kedua tamu tersebut minuman, tetapi dalam hati MC, dia ingin berbicara dua mata dengan Hubert. Dalam keadaan mabok, Lee Won-yong menceritakan berbagai cerita ketika dirinya sedang berada di Amerika bersama Yang Mulia Pangeran Yikang. Tidak terasa begitu lama, akhirnya Lee Won-yong benar-benar mengambil lebih banyak alkohol
daripada yang lainnya dan menceritakan lebih banyak tentang kehidupannya di Amerika. MC menyuruh Hyun-sik untuk membawa Lee Wan-yong ke dalam kamar terlebih dahulu, agar keinginan awalnya untuk berbicara dua mata dengan Hubert tercapai. Seperti biasa, keduanya saling memuji tentang seberapa hebat pihak lainnya meminum alkohol. Padahal, keduanya jelas-jelas terlihat tidak terdampak sama sekali dengan minuman alkohol. Pangeran Yikang pun menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mabok yang mungkin disebabkan karena dirinya terlalu khawatir. Hubert pun menyatakan bahwa pangeran harus segera memperbaiki pola hidupnya agar pangeran berumur panjang. Di sini, MC dengan aura khas bangsawan kerajaan menyatakan bahwa kekaisaran Korea yang diprakarsai oleh ayahnya, yaitu Kaisar Gojong, sedang dalam bahaya. MC menyebutkan bahwa dirinya mengetahui bahwa Hubert adalah orang yang menyembunyikan brankas milik negara. Dirinya ingin agar ia sendirilah yang memegang dikarenakan dirinya adalah seorang pangeran dari negara tersebut. Hubert pun langsung panik dengan statement dari Pangeran Yikang. Jadi itulah kisah dari chapter 1 dan chapter 2. Kalau kalian penasaran, stay tune ya.